Apa aja sih coach yang harus dihadapi nih coach sebagai sales, apalagi di masa-masa politik ini khususnya dalam hal penjualan coach? Apa aja tuh coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di kali ini aku ingin membahas nih tentang ini kan sudah memasuki masa-masa politik gitu ya teman-teman. Sudah banyak nih yang berkampanye ria. Nah, tapi sebenarnya berdampak nggak sih dalam penjualan? Nah, kita langsung aja tanya ke Coach Andre. Halo Coach. Halo Vika, halo teman-teman. Apa kabar nih Coach? Baik Vika, Vika kabarnya? Baik juga nih Coach. Oke, oke, kita lanjut nih ya Coach ya. Siap. Oke, Coach. Ini kan masa-masa politik gitu ya, Coach ya. Musim politik gitu, Coach. Semalam Ah, juga nonton debat nggak nih, Coach? Debat eh, capres nih, Coach. nonton, cuman saya nggak berani komentar. Oh ya, oke siap. Oke, 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 oke. Siap, Coach. Oke, Coach. Sebenarnya apa aja sih, Coach, yang harus dihadapi nih, Coach, sebagai sales, apalagi di masa-masa politik ini, khususnya dalam hal penjualan, Coach? Apa aja tuh, Coach? Nah, apa aja yang mesti dilakukan sales ya? Iya, Nah, betul. pertanyaan menarik nih. Yang mesti dilakukan sales adalah memisahkan mana yang bisa dikontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Jadi bahasanya adalah sebenarnya dalam tahun politik politik ini nggak begitu ngaruh dengan penjualan. Oke. Nah, ini kenapa saya berani ngomong kayak gini? Saya kebetulan saya ada sedang lagi apa ya bahasanya investasi di stock market atau saham yang mana saya kadang mengikuti beberapa perkembangan berita Oke. itu Vika. Nah, kenapa saya berani bilang nggak ngaruh? Yang pertama adalah ekonomi kita negara Indonesia ini sangat bergantung sama negara China salah satunya. Nah, Hmm. kenapa bergantung? Apakah Indonesia dijajah asing? Misalkan enggak, Iya, enggak, enggak kayak gitu. Kenapa bergantung? Karena China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, betul. baik ekspor maupun impor. Paling Dan banyak impor kayaknya ya coach ya. Oh. beda tipis. Hmm. Ekspor sekitar 20-an persen, impor sekitar mungkin 25-an persen, beda tipis. Iya, iya, betul betul. Nah, ini satu-satunya negara dagang yang menyumbang 20% sendiri. Iya, betul. Gitu. Bahkan kita, konon katanya kita kan paling banyak ekspor ke Amerika. Iya. Persentase kita ekspor ke Amerika aja 10%, cuma 10%. Jauh lebih besar China sebenarnya. Nah, sedangkan China sedang mengalami deflasi, tahun katanya inflasi. Nah, jadi sebenarnya nggak gitu banyak pengaruh. Itu, Vika. Oke coach. Nah, tapi kalau misalkan memang sedikit ada pengaruhnya itu sebenarnya eh, pengaruhnya di bagian mana tuh coach antara ya musim politik dan musim yang nggak politik gitu coach? Nah, pertanyaannya kalau nggak ngaruh, balik lagi nih. Hmm. Nah, kebetulan saya lagi ada kumpulin salah satu saham perbankan atau bank, tapi saya nggak bisa bicara apa itu. Ya. Nah, kebetulan saya mengikuti perkembangan ekonomi dari si direksinya, direksi yang berelasi dengan para stakeholder. Nah, beliau ada cerita dari pengalaman beliau berdasarkan data ya, bukan Ya. hanya dari pengalaman beliau. Teman-teman boleh cek, ketika lagi masa pemilu, biasanya jumlah uang beredar itu jauh lebih banyak dibanding biasanya. Betul salah satunya. Betul 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 coach. Iya, iya betul coach. Sangat Nah, setuju. nah, justru itu momentum. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mau jualan, misalkan yang punya target marketnya, ini terutama menengah, mohon maaf, menengah ke bawah, di sini potensi kalian banyak nih. Oke. Kenapa? Karena jumlah uang beredarnya jauh lebih banyak. Sebenarnya yang bikin jumlah uang beredarnya banyak itu bukan pilpres loh, tapi pileg. Pilek malah ya coach ya. Ya, Oh. pileg. Kenapa? Kan pilpres cuma 3, Oh ya pileg ada banyak betul. orang. Betul 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 betul. Nah, nah kabar baiknya 2024 ini semua digabung, pilpres dan pileg. Iya Jadi betul coach. Jadi buat teman-teman yang misalkan dagangannya atau jualannya consumer good atau bahan pokok atau sembako atau misalkan apapun yang berhubungan dengan konsumsi, harusnya cuannya lebih banyak nih. Lagi banyak-banyaknya malah Iya, ya. Betul betul betul. gitu Apalagi Vika. kalau misalkan pileg itu kan waktu kita nyoblos kan
banyak banget gitu ya coach ya. Kalau misalkan dibuka udah kayak stiker sendiri tuh coach, saking banyaknya pileg tuh coach. Oh. Bahkan kita nggak kenal siapa aja. Ya betul. Betul betul. Oke. Berarti kalau misalkan perubahannya justru malah harusnya cuannya lebih banyak gitu ya coach ya. Yes, Dibandingkan terutama yang benar. Terutama untuk sales yang sektor consumer good, itu pasti cuannya naik. apalagi yang bahan-bahan pokok retail dan lain-lain Ya. gitu ya coach ya. Oke. Iya. Atau mungkin, nah kalau misalkan sales-sales yang penjualannya naik itu biasanya di bidang apa aja tuh coach? Kan kalau misalkan tadi kan di bidang makanan juga bahan pokok, retail, di bagian media Sama juga kali. sales media bisa, atau sama sales perbankan. Sales-sales yang bank yang lagi ngumpulin atau galang dana deposito misalkan dari calon customer, itu juga pasti lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Karena banyak pengusaha takut dan tanda kutip mau ngeliat dulu siapa nih yang jadi. Oh, buat meminimalis resiko juga gitu kali ya. Iya. Oh, tahu. Oke, coach. Karena udah sekalinya jadi ya ya gitu deh gitu ya, Gitu, coach. Ya. iya. Oke, coach. Nah, Jadi, untuk ya, apa? izin tambahin. Iya, siap. Jadi Apa tuh, kalau Coach? untuk sales perbankan, misalkan masih nggak capai target, ya agak kebangetan sih, Ya, karena udah benar-benar. didukung. Harusnya malah banyak gitu ya coach ya, berkali-kali lipat gitu. Oke. Nah, selanjutnya gini nih coach. Gimana sih coach cara sales itu memanfaatkan kebijakan politik gitu coach, apalagi kan lagi banyak-banyaknya gitu ya coach ya. Nah, apalagi ada musim politik ini, nah seharusnya sales itu supaya membuka peluang target market baru itu bisa nggak sih coach memanfaatkan musim politik coach? Lebih tepatnya apa yang harus dihindari? Ada. Oh, oke. Apa yang harus dihindari? Ada. Yang Apa aja harus tuh, Coach? dihindari adalah pertama, jangan pernah mendukung salah satu paslon atau siapapun itu ketika kita lagi bicara dengan customer. Itu cukup bahaya. Iya dong. Oke. Misalkan customer kita pilih nomor 5 misalkan, Mm-mm. kita pilihnya nomor 6. Mau berantem tuh, nggak akan closing. Oke, Gitu, Vika. hanya sebatas pilihan tapi bisa berdampak besar gitu ya coach ya. Oke, benar. Apalagi Iya. ngotot-ngototan, gagal closing gitu coach. Oke. Iya. Selain itu coach, ada lagi nggak tuh coach? Oke. Selain itu apa? Yang pertama kan kita nggak boleh bahas tentang pilihan kita Iya. siapapun lah. Oke. Nah yang berikutnya adalah kita nggak pernah tahu, jangan pernah ngomongin salah satu calon, jangan pernah siapapun itu, apalagi ngejelekin. Karena kan pertama kita nggak tahu dia dukung siapa. Iya betul. Jadi sebisa mungkin hindari topik ini, sebisa mungkin. Bahkan perusahaan asuransi saya yang saya berasosiasi, kita sampai dari program para agent ada di apa ya bahasanya, di blast message. Tolong bijak memosting segala sesuatu yang berkaitan dengan politik. Nah, itu berarti artinya sangat-sangat sensitif. Oke, mungkin intinya jangan membahas dan menyinggung tentang politik aja gitu ya coach ya. Jangan gitu. Jangan. Karena bahaya juga gitu ya coach ya. Daripada Bahaya. membunuh diri sendiri. Iya. Closing. Oke coach. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin nggak nih coach? Itu aja sih. Jadi untuk tahun politik ini ngaruh nggak? Ngaruh. Karena dari pemaparan salah satu direksi perbankan di Indonesia, bahwa dari pengalaman beliau sama dari data, kebanyakan uang beredar itu di tahun politik. Lebih banyak gitu ya coach ya. Oke. Dan harusnya juga bisa meningkatkan penjualan gitu ya coach ya. Harusnya. Oke, thank you banget nih buat Coach Andre gitu ya yang sudah men-sharingkan kalau misalkan di tahun politik ini yang ngaruhnya mungkin lebih ngaruh dikit, tapi harusnya bahkan bisa meningkatkan penjualan gitu ya Coach ya. Betul. Oke, karena uang beredarnya lebih banyak gitu. Oke, thank you nih Coach Andre untuk sharingnya kali ini. Oke teman-teman semuanya, akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Andre. salam performance. Bye-bye. Bye-bye.